الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah kembali mempertemukan kita pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sambungan daripada kitab Asrarus Shaum, yang mana pada pembicaraan yang telah lewat kita sudah membahas tentang kelebihan-kelebihan orang yang berpuasa. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk ke pasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa mata'ana bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama, fil wajibatiz zahirati was sunaniz zahirati. Di pasal yang pertama ini pada menerangkan kewajiban-kewajiban yang zahir dan sunnah-sunnah yang zahir. Jadi wajib nang pada lahiriah dalam puasa dan sunnah nang secara zahir dalam puasa. Wal wajibatu zahiratu fis shaumi sittatun. Dan segala kewajiban-kewajiban yang zahir di dalam berpuasa itu ada 6 perkara. Al-awwalu muraqabatu awwali syahri ramadhana wa dzalika bi ru'yatil hilali fa in ghumma fastikmalu 30 yauman min sya'bana. Yang pertama dari kewajiban-kewajiban yang zahir adalah mengintai awal bulan Ramadan, artinya meneliti, menunggu awal bulan Ramadan. Dan bermula yang demikian itu dengan melihat hilal. Orang bisa mengetahui bulan itu bulan Ramadan dengan cara adalah melihat hilal, biru yatil hilal, melihat hilal. Jadi ini harus diteliti. Makanya petugas-petugas dari Departemen Agama kita itu setiap tanggal 29 Sya'ban mau tenggelam dari 29 Sya'ban, waktu sore menjelang maghrib itu mereka melakukan pemantauan hilal. Tujuannya bukan adalah untuk mengetahui apakah sudah masuk awal bulan Ramadan atau tidak. Melihat hilal Ramadan yakni timbulnya bulan, bulan awal bulan Ramadan. Maka jika tertutup awan, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Seandainya pada tanggal 20 Sya'ban akhir 20 Sya'ban tadi, ketika matahari sudah buruk, hilal daripada bulan Ramadan belum terlihat, maka kita disuruh menyempurnakan bulan Sya'ban sampai 30 hari. Wasani an-niyatu wala budda likulli lailatin min niyatin muayyanatin zazimatin. Yang kedua adalah kewajiban yang zahir, yaitu berniat pada tiap-tiap berniat, an-niyatu berniat, dan pastilah tidak
pastilah pada tiap-tiap malam niat tadi. Jadi an-niyatu wala budda likulli lailatin min niyatin. Artinya berniatnya ini adalah di waktu malam. Karena kalau urusan puasa wajib seperti puasa Ramadan ini berniatnya adalah harus pada malam hari, wajib pada malam hari. Beda kalau puasa itu puasa sunnah, bisa aja puasanya berniat di siang hari dengan syarat ketika terbit fajar, awal terbit fajar, mulai terbit fajar dia tidak ada makan dan minum dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Lagi dinyatakan niat itu pulang, artinya pakai takyin. Nah, puasanya puasa apa? Pakai takyin puasa Ramadan. Nah, itu soma qadin an ada fardi syahri Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Jadi membuat bulan Ramadan aku berniat puasa besok hari daripada menunaikan kewajiban bulan Ramadan. Lagi dijazimkannya. Nah, dijazimkan itu artinya apa? Menguatkannya, ya kah? Dikuatkannya. Seperti berniat pada tiap-tiap malam. Nawaitu shoma ghadin an ada fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Menjazimkan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari daripada menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu wajib berniatnya pada malam hari lah niatnya. Wasalisu, dan yang ketiga al-imsaku an isali syai'in ilal jawfi amdan ma'adzikri sawmi fayabsudu sawmuhu bil akli wasyurbi wassu'uti wal huknah. Artinya, dan yang ketiga daripada kewajiban puasa Ramadan adalah menahan daripada memasukkan sesuatu. Ini umumnya sesuatu nih, bukan hanya nasi, bukan hanya minuman, pokoknya sesuatu itu apa aja, daun kah, besi kah. Nah, menahan daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Apa saja rongga itu? 5 macam rongga. 2 telinga, 1 hidung, 2 lubang hidung nih. Kemudian mulut, kemudian lubang daripada kubul dan lubang daripada dubur. Nah, jangan sampai kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga yang terbuka tadi. Maka apabila memasukkan kita, maka batallah puasa kita. Nah, memasukkannya dengan sengaja. Kalau kada sengaja ada masalah. Rahatan guring misalnya masuk lalat ke mulut, 5 ikung. Kami benernya kegayaan dalam mulut kita. Batuk terkantuk muntung kita tetaguh pulang kada sengaja nih. Nah, ini kada batal. Beserta pulang inya ingat bahwasanya inya dalam keadaan berpuasa. Maka rusaklah puasanya dengan sebab makan dan minum. Nah, kalau rahatan puasa, makan minum rusak jadinya puasanya, alias batal puasanya. Nah, dan memasukkan obat hiut, ini batal juga nih, obat hiut. Yang hiutan itu pada hidung. Nah, pakai apa ngarannya nih? Menghiut balsam, menghiut fixed inhaler. Batal. Dan memasukkan obat pada rongga. Nah, ini pada rongga lah. Kalau menjual pada rongga, ini kada batal. Kayak bersuntik tuh kan kada di rongga masuknya, nah, itu kada batal tuh. Beda kalau infus, meskipun infus itu masuknya kada di rongga, tapi karena infus ini menghilangkan lapar, haus dan lapar, nah ini batal jadinya puasa. Karena menghilangkan rasa lapar dan haus tadi. Karena tujuan puasa itu kan supaya kita itu merasakan bagaimana
haus dan laparnya orang-orang yang tidak mampu. Warabi'u, dan yang keempat al-imsaku 'anil jima'i. Artinya yang keempat adalah menahan diri daripada berjima. Kikuk-kikuk bilang tuh. Nah, jadi jangan sampai ketika kita tuh berpuasa kita melakukan jima. Ini kiparatnya luar biasa ini, 2 bulan berturut-turut mutatabi'ain, berturut-turut 2 bulan berpuasa. Nah, makanya kalau bahaya ini Radin, ini pengantin baru 3 hari sebelum bulan puasa kawin. Nah, lalu pas bulan puasa tuh rahatan bulan madu. Biasanya kalau istilah orang Banjar itu kalau baru-baru kawin tuh pemaruk. Kayak orang hanya bisa naik sepeda, bawaannya hendak naik sepeda terus. Nah ini kayak itu juga kira-kira orang kawinnya. Nah, pas kawin di akhir Sya'ban. Nah ini hati-hati nih, harus bisa menjaga diri daripada jima karena bisa membatalkan puasa. Dan ibaratnya luar biasa ya kan, adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Wal khamisu, dan yang kelima al-imsaku 'anil istimna'i wa huwa ikhrajul maniyyi qasdan bi jima'in aw bi ghairi jima'in fa inna dzalika yuftir. Yang kelima daripada wajib-wajib puasa, rukun-rukun puasa adalah menahan diri daripada istimna. Nah, menahan diri daripada istimna. Apa itu istimna? Istimna adalah mengeluarkan air mani, mengeluarkan sperma bersengaja dengan jima atau dengan yang bukan jima seperti dengan tangan. Nah, japai lawan tangannya ke kemaluannya sengaja nih, lalu keluar mani batal. Tangan kawan panjat, nah maginya batal. Nah, tangan seorang dia batal, apalagi tangan kawan. Maka bahwasanya yang demikian itu adalah membatalkan puasa karena dengan sebab sengaja, dengan sebab jima, juga mengeluarkan maninya sengaja. Beda kalau kada sengaja, seperti umpamanya mimpi basah. Nah, lalu baya bangun guring jutut tapi sampai ke lantai-lantai hibak. Nah ini ternyata di lantai itu banyak manis orang. Nah itu kada batal nih. Kenapa? Karena keluarnya itu dengan sebab termimpi tadi, ihtilam, itu kada membatalkan. Yang keenam adalah yang rukun puasa adalah al-imsaku an ikhrajil qai'i. Artinya adalah menahan diri daripada muntah. Nah jadi yang keenam daripada rukun puasa adalah menahan diri daripada muntah. Jangan sampai kita muntah dengan sengaja. Nah, kalau kita muntah dengan sengaja, mulutnya dikocek-koceknya, lalu muntah, nanti batal puasanya. Nah itulah segala yang membatalkan rukun-rukun puasa. Yang pertama tadi adalah mengetahui masuknya bulan Ramadan. Yang kedua berniat pada malam hari. Nah ini niat ini kalau malam pertama itu kita berniat sebulanan. Nawaitu shauma ghadin an ada pada syahri Ramadana. Pada syahri Ramadana kullah, ya kan? Aku puasa esok hari daripada kewajiban bulan Ramadan seluruhnya. Nawaitu shauma syahri, ya, maaf. Niatnya pada malam pertama itu nawaitu shauma syahri. Nawaitu shauma syahri. Aku puasa sebulanan. Shauma syahri Ramadana. Ini yang pertama. Ini kita berta'liq ke Imam Malik. Adalah berniat sebulanan pada malam pertama. Nah, supaya ketika malam kedua ketiga umpamanya kita kada ingat berniat, itu sudah sahaja karena pada pertama kita sudah berniat sebulanan. Walaupun Imam Syafi'i mewajibkan tiap-tiap malam. Cuma pada malam pertama kita bertaklik dulu mengikut Imam Malik berniat sebulanan. Kalau itu shauma syahri Ramadana hadhihi sanah lillahi ta'ala.
Aku puasa sebulan dan bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah, ini kedua adalah niat. Yang ketiga yang tadi rukun puasa, wajib-wajib puasa adalah menahan diri daripada sampainya sesuatu ke dalam rongga dalam keadaan sengaja. Kemudian yang keempat tadi adalah menahan diri daripada berjima. Yang kelima adalah menahan diri daripada mengeluarkan air mani, baik itu dengan tangannya atau dengan tangan orang lain, ataupun meskipun dengan tangan istrinya. Nah, ataunya apa selain pada itu misalnya tiarap nih. Nah, lu gisang di situ menyebabkan keluar mani, itu batal juga. Nah, itu artinya yang kelima ini adalah jangan sampai keluar mani dalam keadaan sengaja. Yang keenam rukun puasa tadi adalah menahan diri daripada muntah. Nah, inilah segala rukun puasa. Nah, pada zohirnya, pada zohir. Nah, pada zohir. Ini nanti ada pada batin. Artinya yang batin ini membatalkan pahala puasa. Nah, insya Allah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Minta ridha, minta halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.